Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Sukha saddha patitithati. Sangha yang sangat saya hormati, yang malam hari ini hadir dalam jumlah para biku yang sangat banyak. Oleh karena sejak tanggal 23 hari ini dan juga nanti pada hari Senin tanggal 26, para biku sedang melakukan pasamuan agung, pertemuan besar Mahasangha Sabha dan rapat pimpinan di wihara ini. Para Atasilani, ketua Atasilani hadir. Para pandita, pimpinan wihara. Malam hari ini juga Ketua Umum Majelis Agama Buddha Indonesia memimpin sendiri puja bakti. Puja bakti untuk memberkahi wihara ini. Para undangan, ibu, bapak sekalian, saudara-saudara yang berbahagia. Tiba waktunya gedung wihara ini malam hari ini diberkahi oleh Sangha. Dan besok akan diresmikan secara formal. Setelah dibangun dengan keuletan selama kurang lebih 6 tahun. Tentu, kalau saya melihat gedung yang indah ini secara keseluruhan maupun bagian per bagian, sebenarnya kita tidak melihat keindahan materi, keindahan gedung, keindahan ornamen yang dibuat dengan sangat teliti. Tetapi kita melihat keindahan kebajikan yang dilakukan oleh sangat banyak umat. Malam hari ini saya juga melihat umat dari Jakarta, tidak sedikit, dari Surabaya, dari Jogja,
dari beberapa tempat di Sumatera, bahkan mungkin dari Kalimantan dan dari tempat-tempat yang lain. Pada tahun 93, saya harus memulai Dhammadesana malam hari ini dengan pembukaan, memberikan apresiasi kepada semua yang telah menanam kebajikan dengan ketulusan hati, dengan sungguh-sungguh, sehingga kita bisa menyaksikan kebajikan yang indah ini. Pada waktu tahun 93, 40 tahun yang lalu, pertama kali saya datang ke Medan, menyampaikan uraian Dhamma di Uniland Plaza. 40 tahun yang lalu, sebagian besar generasi muda yang hadir mungkin masih di alam lain. Saya datang ke Cetya Mahasampati yang namanya diberikan oleh Yang Mulia Bante Jinadamu Mahatera almarhum. Cetya itu kecil sekali, dan di jalan Pajang, tempat parkir delman, yang kudanya, parfumnya luar biasa. Tahun 93. Pada tahun 94 Yayasan Wihara Mahasampati ini berdiri. Kita tidak akan melupakan jasa besar Romo Wirawan Giriputra yang menghibahkan tanah untuk pertama kali untuk membangun Cetya ini, kemudian berubah meningkat menjadi wihara. Yayasan kemudian dikomandoi oleh Bapak Edi Dhamadipa, 17 tahun. Bante Atimedo yang sekarang menjadi kepala wihara yang sangat indah ini bercerita, pada waktu itu, waktu masih wihara sederhana Bante, mungkin masih Cetya. Selesai kami sarapan pagi, wihara dikunci. Saya diungsikan ke rumah umat, karena tidak ada umat yang datang ke Cetya wihara kecil itu. Menjelang siang baru datang lagi. Selesai makan siang dikunci lagi. Saya diungsikan di tempat umat selama kurang lebih 10-13 hari. Begitulah ibu bapak dan saudara, dan begitulah para biku yang datang pada generasi sekarang, suka duka para biku awal. Pada saat memulai memotivasi, membimbing umat, sehingga kita sekarang bisa melihat seperti ini. Ibu, bapak, dan saudara, kami juga tidak akan melupakan jasa besar
seorang arsitek yang bekerja dengan teliti. Saya melihat garis demi garis bagaimana menempatkan Buddha Rupang dan sebagainya. Sangat, bolehlah dikatakan mendekati sempurna. Pak Leo yang duduk di belakangnya Pak Adi W. Gunawan. Di dalam kitab suci disebutkan Raja Dewa yang menjadi Raja Dewa berada di surga Tawatingsa yang membawai 4 dewa raja. Mempunyai arsitek yang disebut Wiswakarman. Arsitek ini sangat terkenal membangun stupa wihara yang indah-indah seolah-olah tidak mungkin kalau itu dibangun oleh manusia. Saya berpikir mungkin Pak Leo ini setiap malam berdiskusi dengan Wiswakarman, arsiteknya Dewa Indra dari surga Tawatingsa. Kalau di surga Tawatingsa itu 100 tahun umur bumi hanya sehari semalam. Maka kalau wihara ini dibangun 6 tahun, Pak Leo mungkin bagi Wiswakarman hanya sekejap. Hanya sekejap. Sudah 6 tahun di sini. Karena 100 tahun di alam Tawatingsa. Wihara ini dibangun 6 tahun berarti berapa jam? Atau berapa menit? Alangkah hebatnya Mahasampati ini. Ada umat yang mengatakan, tetapi Bante, Mahasampati ini tidak besar untuk ukuran medan yang serba. Banyak wihara yang lebih besar, lebih hebat. Benar, Ibu Bapak dan Saudara. Tetapi cobalah teliti apa yang ada di dalam wihara ini. Filosofi dari tiap-tiap ornamen. Benar wihara ini tidak besar dibandingkan dengan wihara yang lain-lain di Medan atau di Sumatera Utara. Tetapi saudara, berlian itu tidak pernah besar, kecil, tetapi sangat berharga, tidak tertandingi. Ibu, Bapak, dan Saudara, saya ingat ada seorang saudara dekat kita berbakti pada waktu mengunjungi Wihara Mahasampati dulu. Pada waktu kami menyelenggarakan pertemuan sangga-sangga sedunia di Medan. Kalau tidak salah pada tahun 2013, 10 tahun yang lalu atau lebih.
Saya tidak harus menyebutkan namanya. Beliau itu kepleset, jatuh di Wihara Mahasampati. Beliau hadir di sini. Sehingga pada salah satu kesempatan di perayaan Katina, saya dalam bahasa Indonesia yang baru agak nyinyir, sedikit menghina. Wihara Mahasampati ini seperti kandang ayam. Dalam bahasa Jawa agak rendah itu kombong pitik. Tetapi nyinyir atau sedikit menghina itu muncul dari tujuan yang baik. Dari motivasi yang sudah saya pikirkan dengan baik. Dan banyak di antara pengurus mengatakan termasuk Pak Edi, Bante, kandang ayam itu mantra yang luar biasa, yang mendorong kita, memotivasi kita untuk dengan keuletan tidak menyerah menghadapi segala macam rintangan. Dan wihara ini sekarang seperti ini. Saya mengharap, saya minta, saudara jangan meniru mantra kombong pitik, kandang ayam. Kalau mantra itu tidak diucapkan dengan benar, orang bisa sakit hati. Tetapi medan justru berkembang. Ibu, bapak, dan saudara, yayasan telah bekerja dengan sangat baik. Dan berkali-kali saya mendapatkan penjelasan, Bante, kami pengurus yayasan ini tidak ada yang tingkat tinggi, tingkat sedang-sedang saja. Tetapi modal kami adalah kejujuran, integritas, berbakti kepada Triratna, berusaha praktek dhamma dengan baik, dan kami dipercaya. Itulah kuncinya. Ibu, bapak, dan saudara, puji-puji selesai dulu. Cukup ya Pak Edi ya, puji-puji cukup. Sekarang tiba waktunya saya harus berbicara tentang Dhamma dengan serius. Ibu, bapak, dan saudara, wihara yang seperti berlian ini adalah fisik. Ratna permata itu ada ratna yang fisik, tetapi ada permata yang di dalam. Triratna itu adalah permata yang di dalam, yang tiada tara nilainya. Demikian juga dengan wihara yang bagus ini, semoga menjadi sarana bagi banyak orang untuk membangun wihara yang di dalam. Wihara yang di dalam diri kita masing-masing. Ada 3 macam wihara, ibu, bapak, dan saudara. Wihara di dalam diri kita yang harus kita bangun. Wihara yang pertama disebut Dibha Wihara. Dalam bahasa Sanskerta
dibya atau divya wihara. Meskipun kita manusia, fisik kita manusia, tapi kita bisa menjadikan batin kita laksana kediaman para dewa. Wihara artinya tempat kediaman. Dibawihara artinya menjadikan batin kita sebagai kediaman para dewa. Bagaimana ibu bapak dan saudara menjadikan batin kita sebagai kediaman, laksana kediaman para dewa? Ada dua hal. Punyailah hiri dan otapa. Malu berbuat yang buruk karena sadar perbuatan buruk itu akibatnya sangat berbahaya. Menghancurkan kita, menghancurkan keluarga kita, menghancurkan orang lain, menghancurkan lingkungan. Tidak mungkin kita bisa mengendalikan diri kita dari perbuatan yang buruk kalau kita tidak mempunyai hiri otapa. Malu kalau berbuat yang buruk dan menyadari sehingga menjadi takut akibat dari perbuatan yang buruk. Kalau seseorang tidak punya malu terhadap orang tuanya, terhadap keluarganya, terhadap masyarakatnya, terhadap lingkungan di mana dia tinggal, kejahatan apa yang tidak dilakukan? Dia gampang saja melakukan semua kejahatan. Mbusyole, betul ya? Tidak punya malu, mbusyole ya. Betul ya Pak Gwandra ya? Tidak punya malu, mbusyole. Mbu besengki, tidak punya sungkan. Kalau tidak punya malu, tidak punya sungkan, kejahatan apapun gampang saja dilakukan. Punya malu dan punya rasa takut, itulah batin seseorang yang seperti batinnya dewa. Guru Agung kita juga meletakkan winaya untuk para biku. Para biku tidak boleh meminta, harus punya sungkan, kecuali kepada umat yang sudah memberikan pawarana, sudah menyatakan diri kalau Bante ada keperluan, beritahukanlah kepada kami. Hanya kepada orang itu dan keluarganya seorang biku boleh meminta. Itu adalah winaya yang diberikan kepada para biku. Para biku memberikan keteladanan, punya malu, dan punya sungkan. Ibu, bapak, dan saudara bisa menaikkan, meningkatkan kualitas batin ibu bapak menjadi tempat kediaman yang lebih tinggi. Tidak hanya di Bawihara, tetapi Brahma Wihara. Batin kita laksana tempat kediaman dewa-dewa Brahma. Alangkah mulianya. Tidak sekadar dewa biasa, dewa Brahma. Meskipun kita manusia, fisik kita manusia, tetapi mental kita, batin kita laksana kediaman dewa-dewa Brahma. Apa yang harus kita kembangkan? Metta, karuna, mudita, upekkha.
dan berusaha untuk mengembangkan meta cinta kasih tanpa batas. Semua makhluk, tidak hanya sesama manusia, kita menganggap sebagai sahabat, sebagai mitra kita. Pada waktu saya menyampaikan pesan Waisak di gedung DPR pada bulan Mei yang lalu, saya sampaikan kepada mereka yang hadir, Guru Agung Buddha Gautama tidak hanya mengajarkan cinta kasih kepada sesama manusia, tetapi cinta kasih kepada semua makhluk. Harapan atau doa semoga semua makhluk berbahagia adalah doa yang universal, yang bisa dipakai oleh semua umat beragama dengan tidak mengganggu keimanan mereka. Cinta kasih itulah yang melahirkan empati. Kalau melihat orang lain menderita, empati karuna itu dimulai kalau Anda tidak tahan melihat orang lain menderita. Dalam bahasa Pali disebut paraduke sati sadunang hadayang kampati di karuna. Pada saat hati ini terguncang, bergetar, melihat penderitaan yang lain, bergetar, tidak tahan. Itulah awal dari karuna, empati, peduli kepada yang menderita. Tetapi pada umumnya, kalau orang-orang melihat yang lain menderita justru bersyukur. Aduh, bersyukur saya tidak menderita seperti dia. Syukurlah. Bersyukur melihat yang lain menderita. Alangkah rendahnya pemikiran seperti ini. Bersyukur. Aku bersyukur. Bersyukurlah aku tidak menderita seperti dia. Bersyukur, saudara. Bersyukur melihat penderitaan orang lain. Alangkah terbaliknya pikiran seperti itu. Tidak empati, tidak peduli, tetapi melihat penderitaan orang lain itu justru bersyukur. Kalau saudara tidak bisa menolong, tidak bisa memberikan bantuan, melihat dari televisi, dari koran, atau melihat langsung, tetapi tidak bisa memberikan bantuan, setidak-tidaknya dalam pikiran Anda, semoga dia bebas dari penderitaan. Tidak usah dengan bahasa Pali. Sabe sata, sabaduka pamucantu. Semoga dia bebas dari penderitaan. Jadikanlah itu kebiasaan. Jangan kebiasaan bersyukur melihat orang lain menderita. Tidak sulit. Tidak sulit seperti itu. Membiasakan kita untuk empati. Semoga dia bebas, dia segera bebas dari penderitaan. Kemudian simpati kalau melihat yang lain maju. Tidak curiga, tidak iri hati. Tetapi kalau kita menghadapi rintangan, halangan, fitnahan, salah faham, saya yakin yayasan, ketua panitia, dan panitia pembangunan wihara ini kenyang itu. Teguh.
tidak goyah, teguh hati, UPK. Kalau Anda mengembangkan meta karuna mudita UPK terus menerus, sekalipun Anda manusia, batin Anda laksana tempat kediaman Dewa Brahma. Ada kualitas yang lebih tinggi, Ibu, Bapak, dan Saudara. Uraian ini mungkin agak sedikit sulit, tetapi saya berusaha untuk menggunakan kalimat dan contoh yang sederhana. Dibawihara, Hiri, dan Otapa meningkat menjadi Brahma Wihara, Meta Karuna Mudita UPK. Yang paling tinggi adalah Arya Wihara. Batin kita adalah tempat kediaman makhluk-makhluk suci. Batin kita, batin Anda sekalian sudah bebas dari kotoran-kotoran batin. Sudah bersih sebagai batin para Arya. Arya Wihara, batin ini laksana kediaman para Aryawan. Tetapi bagaimana, Bante? Meningkatkan kualitas, membangun wihara, Arya Wihara di dalam batin kita lebih tinggi dari Brahma Wihara. Kotoran batin harus dibersihkan. Keserakahan, tidak senang melihat orang lain maju, iri hati, kebencian, senang melihat orang lain celaka, ingin membalas, dan keakuan. Kotoran-kotoran batin itu bersumber dari keakuan. Keakuan itu muncul tidak hanya dari perilaku buruk yang dilakukan, dari kebaikan, keakuan juga muncul. Karena itu saya wanti-wanti kepada pengurus yayasan yang sudah berhasil membangun wihara ini. Keakuan harus diwaspadai. Aku sudah mengabdi, aku sudah berhasil dengan keuletan. Aku mengerjakan ini dengan tulus kok. Itu keakuan juga. Keakuan yang tulus. Atau ketulusan yang disusupi keakuan. Ibu, Bapak, dan Saudara, saya akan memulai dengan sadha untuk menjelaskan Arya Wihara ini. Sadha artinya keyakinan. Orang menjadi yakin sampai kemudian bertekad karena keyakinannya itu. Dari tekadnya itu, dari keyakinannya itu, seseorang kemudian meningkatkan keyakinannya itu dengan belajar. Dan kemudian berusaha untuk merealisir, mewujudkan keyakinan itu. Ada 3 faktor. Keyakinan dengan
tekad belajar, tetapi juga ingin merealisir. Kalau seseorang sudah merealisir apa yang diyakini, keyakinannya lenyap. Tidak perlu adi tanah lagi. Jangan terkejut, saudara. Saudara mempunyai keyakinan bertekad karena belum mencapai. Keyakinan sadha itu lenyap kalau Anda sudah mencapai. Saya memberikan contoh yang sederhana. Saudara ingin bersiarah ke Buddha Gaya di India. Begitu kuat keyakinan Anda dan Anda bertekad, saya suatu saat harus bisa sampai ke Buddha Gaya. Kemudian saudara mencari tahu bagaimana pergi ke Buddha Gaya, berapa biayanya dan lain-lain. Semakin mencari tahu, melihat video, membaca buku-buku, keyakinan semakin kuat, semakin kuat. Saya pasti suatu saat akan sampai Buddha Gaya. Tekadnya bertambah kuat, bertambah kuat. Kemudian dia mulai melaksanakan menabung, mendaftar untuk pilgrimage, bersiarah ke Buddha Gaya. Semakin kuat keyakinannya, pasti saya akan sampai di sana. Semakin dia membaca, melihat video dan sebagainya, mendengarkan cerita, semakin kuat keyakinannya. Akhirnya, setelah berusaha keras, dia benar-benar sampai di Buddha Gaya. Meneteskan air mata bernama sekarang. Lalu Anda bertanya, Anda masih yakin kalau Anda sampai di Buddha Gaya? Kepada orang itu, apa jawaban orang itu? Ya nggak yakin lagi lah, wong saya sudah sampai di Buddha Gaya kok. Yakin apanya? Keyakinannya sudah hilang. Loh, kenapa Bante keyakinannya sudah hilang? Dia sudah sampai ke Buddha Gaya. Dia sudah merealisir Buddha Gaya. Keyakinannya yang kuat, aditananya yang kuat itu hilang. Umat Buddha tentu harus cerdas untuk menangkap uraian ini. Saya mencari contoh yang paling gampang. Demikian juga yayasan panitia membangun wihara sederhana yang dari kandang ayam itu, Mahasampati. Tambah tanah, 14 tahun. Baru mulai peletakan batu pertama. Kami bersama Pak Dirjen. Pak Dirjennya sudah meninggal dunia, Pak Caliati. Pak Menteri Agamanya sudah ganti. Tapi besok kami undang untuk hadir. Dan beliau sudah hadir malam hari ini, Pak Lukman. Para pengurus wihara, umat-umat yang datang ke Mahasampati, saya yakin Bante, saya terdorong dengan mantra kandang ayam. Pasti kami akan bisa membangun Mahasampati. Sampai Bante Utamo mengatakan, satu blok ini diambil semua saja. Digambar, mencari bahan.
bersama dengan Pak Leo. Berubah, kemudian disempurnakan. Keyakinannya makin kuat, kemudian mulai meletakkan batu pertama, membangun, mencari dana. Dimulai dengan sadar, keyakinan yang kuat, tekad yang kuat, pasti bisa. Dan sekarang wihara ini sudah terwujud. Kalau saya tanya kepada Pak Edi masih punya keyakinan kalau Mahasampati bisa terwujud? Masih punya keyakinan? Bagaimana dia menjawab? Saya sudah nggak punya keyakinan lagi, Bante, kalau Wihara Sampati bisa terwujud. Loh, mengapa? Sudah terwujud. Apanya yang diyakini? Sudah terlaksana. Oleh karena itu Sang Buddha mengatakan Sukasada Patititha. Keyakinan yang amat kuat adalah kebahagiaan. Apakah kebahagiaan yang tertinggi, Ibu Bapak dan Saudara? Nibbanang paramang sukhang. Kebahagiaan yang tertinggi adalah bebasnya kotoran batin. Bebas dari penderitaan. Iya, Bante, keyakinan saya pada Triratna kuat kok. Setiap saya datang saya selalu namaskara, paikui berapa kali, pasang dupa yang harum, tidak lupa berdana. Dan kalau saya datang ke wihara, apalagi wihara seperti ini, saya suka, saya bahagia, saya senang. Tidak sekadar itu, Ibu Bapak. Tetapi belajarlah Dhamma dan praktek Dhamma untuk membersihkan kotoran batin. Pada saat kotoran batin itu terkikis, berkurang, Anda akan bahagia. Tidak usah mencari jauh-jauh. Tidak harus meditasi ke tempat yang sulit-sulit jauh-jauh. Karena objek meditasi itu adalah diri kita sendiri. Kemanapun kita pergi yang diperhatikan ya dirinya sendiri. Perasaannya, pikirannya, gejolak perasaannya, gejolak pikirannya. Kotoran batin yang muncul, keakuan yang muncul. Dengan diperhatikan, disadari itu, maka kotoran batin itu akan turun. Keakuan itu akan turun. Semakin terbebas. Ibu, Bapak, dan Saudara. Oh iya, Bante, sekarang saya sudah mengerti. Itulah kotoran batin dan itulah bahaya kotoran batin. Itulah gunanya saddha. Dan akhir daripada saddha itu adalah pencapaian. Saya ingin mengakhiri uraian ini dengan satu cerita lagi. Ada seorang biku barat. Orang barat yang menjadi biku. Ditugaskan oleh gurunya, oleh sangganya. Kamu pergi ke daerah itu. Di sana ada umat Buddha tapi sedikit sekali. Perlu bimbingan, perlu wihara yang lumayan lah. Biku yang orang barat ini pergi ke tempat itu. Tidak mudah, saudara. Dicurigai, dinyinyiri, dimusuhi. Dia berjuang, dia melakukan pendekatan, mempunyai perilaku yang baik, bersahabat. Akhirnya diterima.
umat bertambah, yang simpati ke agama Buddha, yang terang-terangan menjadi umat Buddha bertambah, wihara dibangun, bagus. Itu prestasi orang Barat yang menjadi biku dan ditugaskan di sana. Lalu wihara itu akan diresmikan. Persiapan segala macam seperti Mahasampati inilah. Ini para biku semuanya ini bahkan lebih banyak bisa bermalam di wihara ini semua. Dengan kamar yang sangat baik. Anda bisa melihat dari lantai ke lantai. Aduh, permata di Medan ini luar biasa ini. Kurang 3 hari setelah persiapan segala macam akan peresmian wihara itu, biku yang Barat yang berjuang bertahun-tahun sampai diterima agama Buddha di masyarakat itu, umat Buddha bertambah, wiharanya bagus. Biku itu ditarik oleh sangga, oleh gurunya. Besok kamu pindah ke tempat lain. Aduh, marah dia. Perjuangan saya bertahun-tahun tidak dihargai oleh sangga, tidak dihargai oleh guru saya. Waktunya peresmian, waktunya akan semua umat berbahagia. Perjuangan saya sudah sampai hasil yang membahagiakan. Saya disuruh pindah. Nanti pada waktu peresmian biku lain yang muncul memberikan sambutan, memberikan uraian. Marah sekali. Ini adilnya di mana ini? Ini apa? Cinciambo Cengli. Betul ya? Ini Bocengli banget ini. Seperti apa ini? Lembaga ini, organisasi ini apa ini? Tidak punya etika, tidak menghargai perjuangan orang, tidak memberikan apresiasi. Marah dia dan dia pergi. Beberapa tahun kemudian dia menyadari, seandainya saya tidak disuruh pergi, di hari peresmian itu saya muncul sebagai bintang, sebagai pahlawan yang berhasil masuk ke areal yang dulu tidak senang agama Buddha, mendirikan wihara yang besar. Saya muncul sebagai bintang, sebagai pahlawan. Alangkah besarnya keakuan saya, mungkin bisa meledak. Sang aku menjadi raja, merasa berjasa, merasa menjadi pahlawan, merasa sangat berhasil. Untung aku dipindah, sehingga keakuan tidak menghancurkan diriku. Dia datang kepada gurunya, dia bersujud dengan sepenuh hati. Romo Edi 17 tahun menjadi ketua umum yayasan ini, berjuang. Menjadi ketua panitia bertahun-tahun. Tetapi besok yang muncul dan laporan bukan dia, ketua umum yang lain. Romo Edi mengatakan, terima kasih Bante,
sekarang saya mengerti. Saya bisa menghancurkan keakuan saya. Saya terima kasih sekali saya bisa menghancurkan keakuan saya. Itu aku juga. Hati-hati. Kotoran batin itu halus sekali. Aduh, terima kasih aku. Aku sekarang sudah mengerti, aku bisa mengatasi keakuanku. Terima kasih. Aku lagi. Aku yang sudah bisa mengatasi keakuanku. Itu aku juga. Jadi apa Bante aku itu? Ulah pikiran. Dan pikiran itu timbul tenggelam arus yang tidak pernah berhenti. Jadi aku itu tidak ada. Tidak ada. Wipalasa. Ilusi. Yang seolah-olah kita merasakan ada. Real. Padahal tidak ada. Kalau Anda bisa menyadari ini, batin Anda menjadi Arya Wihara. Sangat berharga batin yang bebas dari penderitaan. Batin yang sudah terbebas dari kilesa. Ibu, bapak dan saudara, semoga uraian malam hari ini bisa meningkatkan pengetahuan, keyakinan ibu bapak dan saudara untuk terus berlatih. Tidak hanya sekadar tidak berbuat buruk, malu dan takut, tetapi juga menambah kebaikan, kebajikan, peduli kepada mereka yang menderita, dan waspada terhadap kotoran batin kita. Bante, kalau kita selesai melakukan kebaikan, berbakti dan sebagainya dengan ketulusan, itu ya otomatis akunya muncul, Bante. Aku sudah berhasil, aku sudah bisa rendah hati. Ya tidak apa-apa ibu bapak dan saudara. Itu tidak bisa dicegah untuk tidak muncul karena endapannya sangat banyak. Kilesa itu banyak. Kewajiban kita menyadari. Kita tidak mungkin stop. Jangan muncul. Tidak mungkin, itu akan muncul otomatis. Karena kita belum bebas dari kotoran batin. Ya kalau itu muncul, sadarilah. Oh ini keakuan muncul. Dan itulah mahkota puncak ajaran Guru Agung kita. Tidak berlebihan kalau saya mengatakan mungkin di sistem spiritualitas atau keagamaan yang lain. Tidak ada dhamma yang setinggi yang diajarkan Guru Agung kita. Itulah puncak, itulah mahkota ajaran Guru Agung kita. Membebaskan segala kotoran batin untuk mencapai kebebasan. Menyelesaikan penderitaan ini dengan sempurna. Selamat diresmikannya Wihara Mahasampati. Semoga bisa bertahan lama. Memberikan manfaat dhamma yang sangat besar kepada siapa saja yang mau belajar, mau mendengar dari tempat ini. Sukha saddha patititha, keyakinan yang kuat itu akan membuahkan paramang sukang, kebebasan dari penderitaan. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih. Sadhu.